Definisi uji normalitas. Dalam analisis ekonometrika, uji normalitas merupakan langkah penting untuk memastikan data terdistribusi normal. Materi ini akan menjelajahi definisi, konsep, metode, interpretasi, dan pentingnya uji normalitas dalam regresi. Uji normalitas adalah prosedur untuk menentukan apakah sampel data berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Ini penting untuk memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi. Konsep dasar uji normalitas. Tujuannya menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jika data tidak normal, menggunakan metode yang mengasumsikan normalitas dapat menghasilkan hasil yang bias atau tidak valid. Pelanggaran asumsi. Jika data tidak normal, maka analisis regresi dapat menghasilkan kesimpulan yang bias. Pentingnya uji normalitas menentukan kelayakan model regresi dan validitas hasil, mengidentifikasi masalah dalam data, dan memastikan bahwa analisis memberikan hasil yang dapat diandalkan. Implikasi pelanggaran asumsi normalitas dapat berdampak serius pada interpretasi hasil analisis. Oleh karena itu, uji normalitas membantu dalam memilih metode yang tepat dan meningkatkan keandalan hasil analisis. Asumsi normalitas dalam regresi. Dalam model regresi linear klasik, asumsi normalitas menyatakan bahwa residual error terdistribusi normal. Ini memastikan interval kepercayaan dan uji hipotesis yang valid. Asumsi normalitas lebih penting untuk small sample size. Dalam sampel besar, menurut teorema limit pusat, distribusi residual cenderung mendekati normal meskipun ada sedikit pelanggaran. Metode uji normalitas. 1. Grafik histogram. Memeriksa bentuk distribusi data secara visual. Grafik ini digunakan untuk memvisualisasikan pola distribusi data, seperti apakah data berdistribusi normal, simetris, atau memiliki kemiringan tertentu. 2. Plot normal Key. Membandingkan kuantil sampel dengan kuantil distribusi normal. Grafik ini membandingkan kuantil data aktual dengan kuantil distribusi normal teoritis. Jika data mengikuti distribusi normal, titik-titik akan membentuk garis lurus. 3. Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji statistik non-parametrik untuk menguji normalitas data. Untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak, untuk membandingkan dua distribusi data, uji dua sampel. 4. Uji Shapiro-Wilk. Uji statistik yang lebih kuat untuk mendeteksi deviasi dari normalitas. Menguji apakah data mengikuti distribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov membandingkan distribusi kumulatif sampel dengan distribusi kumulatif normal teoritis. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal dan hasilnya akan membantu menentukan apakah residual memenuhi asumsi normalitas. Ada dua jenis uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, one sample Kolmogorov-Smirnov test digunakan untuk membandingkan distribusi data sampel dengan distribusi teoritis tertentu, seperti normal, uniform, atau lainnya. Hipotesis nol atau H0. Data sampel berasal dari distribusi tertentu. Hipotesis alternatif H1. Data sampel tidak berasal dari distribusi tertentu. Kedua, two sample Kolmogorov-Smirnov. Tes digunakan untuk membandingkan dua distribusi sampel. Apakah keduanya berasal dari distribusi yang sama? Hipotesis H0. Kedua sampel berasal dari distribusi yang sama. Hipotesis alternatif H1. Kedua sampel berasal dari distribusi yang berbeda. Uji Shapiro-Wilk.
Uji Shapiro-Wilk adalah uji yang lebih kuat untuk mendeteksi deviasi dari normalitas, terutama untuk ukuran sampel kecil. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal. Uji Shapiro-Wilk disebut W, dihitung berdasarkan korelasi antara data sampel yang diurutkan dengan nilai ekspektasi dari distribusi normal. Nilai W mendekati 1 menunjukkan data mendekati distribusi normal. Nilai p-value digunakan untuk memutuskan apakah menolak atau gagal menolak. H0. Interpretasi hasil uji normalitas. Lulus uji. Jika data lulus uji normalitas, maka analisis regresi dapat dilanjutkan dengan kepercayaan yang lebih tinggi. Berarti data tersebut tidak menunjukkan perbedaan signifikan dari distribusi normal. Dengan kata lain, hasil uji normalitas mendukung hipotesis bahwa data mengikuti distribusi normal. Gagal uji. Jika data tidak lulus uji normalitas, maka penyimpangan dari asumsi harus diperbaiki sebelum melanjutkan analisis. Transformasi data. Opsi perbaikan dapat berupa transformasi data seperti logaritma atau akar kuadrat untuk menormalkan distribusi. Non-parametrik. Jika transformasi tidak berhasil, analisis non-parametrik mungkin perlu dipertimbangkan sebagai alternatif. Uji non-parametrik tidak bergantung pada parameter distribusi, seperti mean atau varians, sehingga lebih fleksibel dan dapat digunakan dengan data yang lebih beragam. Selanjutnya, implikasi pelanggaran asumsi normalitas. Bias. Hasil regresi dapat bias dan tidak terpercaya. Inferensi statistik. Uji hipotesis dan interval kepercayaan mungkin tidak valid. Keputusan yang salah. Kesimpulan dan keputusan yang diambil dapat keliru. Implikasi ekonomi. Interpretasi ekonomi dari model regresi menjadi tidak akurat. Pentingnya uji normalitas dalam analisis regresi. Yang pertama, validitas model. Yang kedua, inferensi statistik. Yang ketiga, interpretasi ekonomi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, keandalan hasil. Uji normalitas adalah langkah kunci untuk memastikan asumsi dasar terpenuhi, sehingga analisis regresi menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan. Meskipun pelanggaran normalitas tidak selalu merusak model, mengidentifikasi dan memperbaiki pelanggaran tersebut dapat meningkatkan kualitas dan keandalan analisis regresi.